crying loud, the breeze is sounding sad. Oh no, tell me when did we become so cold and empty inside? Lost away long time ago. Did we really turn that blind? We don't see that we keep hurting each other, no. All we do is just fight. Model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki kurikulum dan menyempurnakan kurikulum yang telah dibuat, untuk kemudian dikembangkan secara mandiri baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun oleh sekolah. Pengembangan kurikulum perlu dilakukan dengan berlandaskan pada teori yang tepat agar kurikulum yang berhasil bisa lebih efektif. Berikut ini model pengembangan kurikulum yang pertama, yakni The Administrative atau Line Staff Model. Model ini menggunakan prosedur garis staf atau garis komando. Maksudnya adalah inisiatif pengembangan kurikulum berasal dari pejabat tinggi atau Kementerian Pendidikan Nasional, yang kemudian secara struktural dilaksanakan di tingkat bawah. Prosesnya adalah para pejabat tinggi atau pejabat pendidikan membentuk panitia pengarah, yang biasanya terdiri atas pengawas pendidikan, kepala sekolah, dan guru-guru inti. Panitia pengarah ini bertugas merumuskan rencana umum, prinsip-prinsip, landasan filosofis, dan tujuan umum pendidikan. Selanjutnya, panitia pengarah membentuk kelompok-kelompok kerja sesuai dengan keperluan mereka. Anggota-anggota kelompok kerja umumnya terdiri atas guru-guru dan spesialis-spesialis kurikulum. Tugasnya adalah yang pertama, merumuskan tujuan kurikulum yang lebih spesifik. Yang kedua adalah menyusun materi. Yang ketiga adalah menyusun kegiatan pembelajaran. Dan yang keempat adalah menyusun sistem penilaian. Apabila pekerjaan itu selesai, kemudian diserahkan kembali kepada panitia pengarah untuk ditelaah kembali. Setelah itu, barulah kurikulum tersebut dapat diimplementasikan. Model yang kedua adalah The Grassroots Model. Inisiatif pengembangan kurikulum dalam model ini berada di tangan guru-guru sebagai pelaksana kurikulum di sekolah, baik yang bersumber dari satu sekolah maupun dari beberapa sekolah sekaligus. Karena model ini didasarkan pada dua hal pokok, yakni yang pertama, adanya keterlibatan guru-guru. Maksudnya adalah dalam implementasi kurikulum akan lebih berhasil apabila guru-guru sebagai pelaksana sudah dari sejak semula terlibat secara langsung di dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua adalah adanya siswa, orang tua, dan masyarakat. Maksudnya adalah pengembangan kurikulum tidak hanya melibatkan personel yang profesional atau guru saja, akan tetapi juga siswa, orang tua, dan anggota masyarakat juga terlibat di dalam pengembangan kurikulum. Karena dalam kegiatan pengembangan kurikulum, kerjasama dengan orang tua, murid, dan masyarakat sangatlah penting. Kerjasama di antara semua guru dengan sendirinya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari model ini. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya, pejabat tinggi atau pejabat pendidikan hanyalah berperan sebagai pembimbing dan pendorong, sedangkan guru sebagai pelaksana. Sehingga guru-guru dapat melaksanakan tugas pengembangan kurikulumnya secara demokratis. Model yang ketiga adalah The Demonstration Model. Model ini dikembangkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kurikulum dalam skala kecil. Dan dalam pelaksanaannya, model ini menuntut sejumlah guru dalam suatu sekolah untuk mengorganisasikan dirinya dalam memperbaharui kurikulum.
Menurut Smith, Stanley, dan Sears, model demonstrasi terdiri atas dua bentuk. Bentuk yang pertama cenderung bersifat formal. Maksudnya adalah sekelompok guru diorganisasikan dalam suatu sekolah secara terpisah. Tugas mereka adalah mengembangkan proyek percobaan kurikulum. Tujuannya sama, seperti tim penelitian dan pengembangan secara internal, yaitu untuk menghasilkan segmen baru dalam kurikulum, dengan harapan hasilnya dapat diadopsi oleh kurikulum sekolah. Dalam bentuk pertama ini, inisiatif dan organisasi kurikulum berasal dari atas, sehingga model ini dianggap sebagai representasi variasi dari model administrasi. Bentuk yang kedua, yakni bersifat kurang formal, karena guru-guru yang merasa kurang puas dengan kurikulum yang ada membuat eksperimen ini di dalam area tertentu. Mereka bekerja dalam bentuk organisasi tak berstruktur atau bekerja sendiri-sendiri. Tujuannya untuk menghasilkan alternatif praktik kurikulum, yakni jika eksperimen berhasil, maka diusulkan untuk diadopsi penggunaannya di seluruh sekolah. Dengan demikian, model demonstrasi dapat dilaksanakan baik secara formal maupun tidak formal. Yang selanjutnya adalah Beecham's System Model. Di dalam model ini, terdapat 5 langkah kritis dalam pengambilan keputusan pengembangan kurikulum. Langkah yang pertama adalah menentukan arena pengembangan kurikulum. Arena itu bisa berupa kelas, sekolah, sistem persekolahan regional, atau sistem pendidikan nasional. Penentuan arena tersebut sangat mempengaruhi langkah selanjutnya, yaitu memilih dan mengikut sertakan para pengembang kurikulum yang terdiri atas spesialis kurikulum, perwakilan kelompok-kelompok profesional, dan guru-guru kelas terpilih, serta semua tenaga profesional yang ada dalam sistem sekolah tersebut. Penentuan orang-orang yang terlibat disesuaikan dengan arena pengembangan kurikulum. Langkah selanjutnya adalah penentuan prosedur perencanaan kurikulum yang meliputi menetapkan tujuan kurikulum, memilih materi pelajaran, mengembangkan kegiatan pembelajaran, dan mengembangkan desain. Untuk itu, perlu ditempuh. Yang pertama, membentuk Dewan Kurikulum sebagai koordinator umum penyusunan kurikulum. Yang kedua, menentukan alternatif materi pelajaran baru. Yang ketiga, menentukan kriteria keputusan tentang apa yang akan dimasukkan ke dalam kurikulum. Dan yang terakhir adalah merancang kurikulum baru. Langkah yang keempat adalah melaksanakan kurikulum secara sistematis. Dan langkah yang terakhir adalah evaluasi kurikulum yang meliputi 4 dimensi. Yang pertama, penggunaan kurikulum oleh guru. Yang kedua adalah desain kurikulum. Yang ketiga adalah hasil belajar peserta didik. Dan yang terakhir adalah sistem kurikulum itu sendiri. Dengan demikian, pengembangan kurikulum model Beecham mengembangkan kurikulum dalam prosesnya secara keseluruhan. Taba's Inverted Model. Hidetaba mengembangkan 5 langkah pengembangan kurikulum secara berurutan, yaitu yang pertama adalah mengadakan unit-unit eksperimen. Di dalam unit eksperimen ini diadakan studi yang seksama tentang hubungan antara teori dengan praktik. Ada 8 langkah di dalam kegiatan unit eksperimen ini. Yang pertama adalah mendiagnosis kebutuhan. Yang kedua, merumuskan tujuan-tujuan khusus. Yang ketiga, memilih isi. Yang keempat, mengorganisasi isi. Yang kelima, memilih pengalaman belajar. Yang keenam, mengorganisasi pengalaman belajar. Yang ketujuh, mengevaluasi. Dan yang terakhir adalah melihat sekuensi dan keseimbangan. Langkah yang selanjutnya adalah menguji unit eksperimen. Eksperimen ini telah diuji dalam pelaksanaan di kelas eksperimen, tetapi masih harus diuji di kelas-kelas atau tempat lain untuk mengetahui validitas dan kepraktisannya.
serta menghimpun data bagi penyempurnaan. Langkah yang ketiga adalah mengadakan revisi. Dari langkah pengujian diperoleh beberapa data. Data tersebut digunakan untuk mengadakan perbaikan dan penyempurnaan. Selain perbaikan dan penyempurnaan, diadakan juga kegiatan konsolidasi, yaitu penarikan kesimpulan tentang hal-hal yang bersifat umum yang berlaku dalam lingkungan yang lebih luas. Langkah yang keempat adalah pengembangan keseluruhan. Yang dimaksud adalah pengembangan keseluruhan dari kerangka kurikulum. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui apakah konsep-konsep dasar atau landasan-landasan teori yang dipakai sudah masuk dan sesuai. Langkah yang terakhir adalah implementasi, yaitu penerapan kurikulum baru pada daerah atau sekolah-sekolah yang lebih luas. Di dalam langkah ini, masalah dan kesulitan-kesulitan pelaksanaan tetap dihadapi, baik berkenaan dengan kesiapan guru-guru, fasilitas, alat, dan bahan, juga biaya. Rogers Interpersonal Relation Model. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, pemilihan target, yaitu pemilihan target dari sistem pendidikan. Dalam penentuan target ini, satu-satunya kriteria yang menjadi pegangan adalah adanya kesediaan dari pejabat pendidikan untuk turut serta dalam kegiatan kelompok yang intensif. Selama 1 minggu, para pejabat pendidikan atau administrator melakukan kegiatan dalam suasana yang rileks atau tidak formal. Langkah yang kedua adalah partisipasi guru, yaitu partisipasi guru dalam pengalaman kelompok yang intensif. Sama seperti yang dilakukan para pejabat pendidikan, guru juga turut serta dalam kegiatan kelompok. Keikutsertaan guru dalam kelompok tersebut sebaiknya bersifat sukarela. Lama kegiatan sekitar seminggu sekali, tetapi dapat juga kurang dari seminggu. Langkah yang selanjutnya adalah pengembangan pengalaman kelompok yang intensif untuk satu kelas atau unit pelajaran. Selama 5 hari penuh, siswa ikut serta dalam kegiatan kelompok dengan fasilitator para guru atau administrator atau fasilitator dari luar. Langkah yang terakhir adalah partisipasi orang tua, yaitu partisipasi orang tua dalam kegiatan kelompok. Kegiatan ini dapat dikoordinasi oleh BP3 masing-masing sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkaya hubungan antar orang tua dengan anak serta dengan para guru. The System Action Research Model. Model kurikulum ini didasarkan pada asumsi bahwa perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Hal ini mencakup suatu proses yang melibatkan kepribadian orang tua, siswa, guru, struktur sistem sekolah, pola hubungan pribadi dari kelompok sekolah dan masyarakat. Langkah-langkah dalam model ini adalah: yang pertama, mengadakan kajian secara seksama tentang masalah-masalah kurikulum yang berupa pengumpulan data yang bersifat menyeluruh dan kondisi yang mempengaruhi masalah tersebut. Dari hasil kajian tersebut, dapat disusun rencana yang menyeluruh tentang cara-cara mengatasi masalah tersebut, serta tindakan pertama yang harus diambil. Langkah yang kedua adalah implementasi dari keputusan yang diambil dalam tindakan pertama. Tindakan ini segera diikuti oleh kegiatan pengumpulan data dan fakta-fakta. Kegiatan pengumpulan data ini mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama adalah menyiapkan data bagi evaluasi tindakan. Yang kedua, sebagai bahan pemahaman tentang masalah yang dihadapi. Yang ketiga, sebagai bahan untuk menilai kembali dan mengadakan modifikasi. Dan yang terakhir adalah sebagai bahan untuk menentukan tindakan lebih lanjut. Yang terakhir adalah Emerging Technical Model.
Model teknologi ini terdiri atas 3 variasi model, yaitu yang pertama, model tingkah laku. Model ini menekankan pada perilaku atau kemampuan, yakni dengan jalan melatih kemampuan anak mulai dari tingkat yang sederhana sampai pada tingkat yang kompleks secara bertahap. Yang kedua adalah model analisis sistem. Kegiatan awal model ini adalah dengan menjabarkan tujuan-tujuan secara khusus, kemudian menyusun alat ukur untuk menilai keberhasilannya. Selanjutnya, mengidentifikasi sejumlah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses penyelenggaraannya. Yang ketiga adalah model berdasarkan komputer. Model ini diawali dengan kegiatan mengidentifikasi sejumlah unit-unit kurikulum dengan tujuan pembelajaran secara khusus. Selain itu, guru dan peserta didik diwawancarai tentang pencapaian tujuan-tujuan tersebut dan kemudian data tersebut disimpan dalam komputer. Selanjutnya, data tersebut dapat dimanfaatkan dalam menyusun materi pembelajaran untuk peserta didik. Sekian pembahasan dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.